untuk yang pertama kita coba buat resep ya. Jadi sebenarnya ini pengulangan saja dari materi semester kemarin. Kita ubah objeknya seperti itu ya, atau bahannya. Jadi untuk membuatnya kita buat project baru di Android Studio. Kemudian pilih empty activity untuk template-nya. Kita pilih next. Kita namakan dia misalkan resep TI ya. Ini nama package-nya bebas, teman-teman boleh namakan. Nah, ini kita untuk lokasi simpan. Nah, kita misalkan letakkannya di Android Studio Project, teknologi mobile 21 dan resep TI ya. Untuk bahasa pemrograman masih sama, kita pakai Java. Minimum SDK tinggal teman-teman sesuaikan dengan laptop atau tipe Android yang ada di teman-teman punya Android Studio ya. Atau yang teman-teman inginkan juga untuk minimum tipe Android yang bisa diinstal oleh aplikasi ini. Kemudian kita finish. Nah, untuk drawable atau gambar-gambar dan aset tinggal di materi teman-teman download ya. Nah, sambil ini kalau downloadnya hasilnya seperti jadi viral ya, nanti diekstrak ya. Ini kira-kira begini, kita copy untuk copy drawable-nya. Misalkan saya sudah download dan saya letakkan di desktop ya. Ini dia, ini drawable-nya. Kita copy, kemudian kita letakkan di project ya. Ini ada di C ya. Lokal C. Lihat dulu. Proses ini selesai biar tidak error ya. Masih proses Gradle-nya. Oke, kita pastikan gambar tadi ya di C, user, nama laptop, Android Studio Project, kemudian teknologi mobile 1, CTI, kita ke app, src, main, rest, drawable ya. Kita pastikan gambarnya ke situ. Skip aja ya, lancernya enggak usah. Lancer bawaan dari project saja. Oke, kemudian setelah kita masukkan drawable-nya, gambar-gambar, nah kita buat untuk splash screen ya. Nah, untuk splash screen ini ada di menu utama ya, atau main activity. Aplikasi pertama kali jalan, nanti kita ke bagian split. Text view yang di sini kita hapus. Oke, kita ganti dengan sebuah progress bar ya. Nah, kalau tampilan seperti ini kita tinggal ubah layoutnya menjadi relative layout. Oke, kemudian untuk backgroundnya kita bisa ganti. Jadi untuk background di atas ya, bukan di bawah. Android titik ganda. Background kita drawable background apa ya? Drawable lagi ya. Kita lihat di coding pakai gambar splash screen splash. Nah, oke. Seperti ini kita bisa besarkan juga untuk
proses loading. Kalau kita mau letakkan di atas boleh, bawah boleh ya, misalkan di atas atau di tengah ya. Oke, kemudian untuk kelasnya atau file Java-nya kita pakai treat saja untuk proses splash screen-nya ya. Jadi kita letakkan di bawah layout main sini, kemudian kita hapus ya ini kelebihan tanda kurung, kita masukkan intent get-nya. Kemudian karena di sini setelah 3 detik kita munculkan main activity dan tutup, maka dia membuka menu utama. Jadi kita buat activity baru namanya menu utama. Klik kanan di package, new, kemudian activity, pilih empty activity saja ya. Pilih empty activity, kemudian kita namakan dia menu utama ya. Buat activity baru namanya menu utama. Kita finish. Oke, nah di menu utama ini kita akan buat karena ada 2 ya, tadi tidak usah pakai scroll view juga tidak ada masalah ya. Jadi kita bisa pakai yang button saja, tidak pakai ini juga tidak ada masalah ya. Oke, kita buat tampilannya di sini. Jadi kita buka lagi activity menu utama, split di bagian layoutnya ini ya. Kita tambahkan 2 button. Nah, kita ganti layoutnya menjadi relatif layout seperti ini. Dan tanda teks dan itu namanya adalah daftar datanya. Kemudian kita copy ini aja. Ganti dengan tentang ya. Sini ya, kita bisa untuk tingginya kita kasih wrap content saja. Ini juga kita kasih wrap content saja ya. Oke, jadi ada 2 tombol di sini. Ya. Kita ulang ya. Sepertinya ini image button. Kita pastikan itu. Kita copy ulang saja. Sepertinya ya. Copy. Ini ganti dengan image button. Oke, ini ganti juga dengan image button ya. Seperti ini. Kemudian backgroundnya kita pakai screen splash saja atau di sini apa ya? Coba kita lihat di sini pakai screen splash juga masih. Oke, ini kita bisa atur agak ke bawah sedikit. Oke, jadi ada button daftar resep dan tentang ya, ini sebagai image button. Oke, kemudian kita ke menu utama untuk kelasnya, untuk prosesnya sama dengan activity dan intent ya.
Kita identifikasi button, boleh identifikasi di situ, boleh di bawah langsung ya. Jadi identifikasi button ini boleh di atas, boleh di baris yang di bawah. Di sini ya, boleh tambah button di sini, bisa ya. Oke, kita kopikan. Kita masukkan dulu widgetnya, tinggal tekan Alt Enter ya. Oke, ini image button. Oke, ini image button ya. Juga button. Oke. Nah, jadi kita identifikasi tadi ID ya. ID di menu utama tadi button receive itu sebuah image button. Jika button itu diklik maka dia button receive, maka dia menampilkan kelas atau menjalankan activity receive. Sedangkan kalau tentang berarti dia menjalankan activity tentang. Nah, berarti kita akan buat dua activity baru lagi ya, yaitu receive dan tentang. Kita buat tentang saja dulu. Yang mudah, jadi klik kanan. Klik kanan di package, new, kemudian activity, kemudian pilih empty activity. Kita mulai dengan tentang saja. Tentang, kita finish. Kita lewatkan ke bawah saja dulu. Nanti dia kita manggil image view saja ya. Jadi layoutnya kita hanya menampilkan tentang aplikasi. Nah, ini kita ganti relatif layoutnya ya. Oke, sedangkan untuk Java-nya dibiarkan saja pada kelasnya. Kemudian kita buat activity baru dengan nama receive ya. Nah, ini kita klik kanan new activity, pilih empty activity, klik kanan new activity, pilih empty activity, kita namakan dia receive. Kita finish. Kemudian untuk tampilannya kita bisa lihat di atas. Ini dia. Kita copy dari sini aja. Kita akan bikin dia scroll view ya. Artinya dia bisa geser-geser ya ke bawah. Oke, kita ini kemudian yang di atas kita ganti dengan scroll view ya. Ya, seperti itu. Ini semua adalah image button. Ganti juga ini juga kita ganti ya. Oke, contoh kita pakai itu ya. Nah, jadi muncul seperti ini. Nah, kemudian kita buat activity dan intentnya ya, tombol sama itu ya. Ini kita kopikan. Ini ke bawah. Oke, kita copy. Kita letakkan di sini ya. Satu. Nah, ini kita ubah semua ya. Button-button ini jadi image button. Juga image button,
lanjutkan. Ke akhir Oke, kemudian kita tambahkan widgetnya ya. Oke, kita tambahkan view, kita tambahkan intent. Nah, ini kita akan ubah, kita batasi cuma mungkin 2 ya. Kita mungkin batasi atau 1 saja. Centang sudah. Kemudian kita coba buat yang ini pertama ini ya, sesuai dengan yang ada di sini saja. Jadi kita buat yang pertama ini ya, nah ini klik kanan, new activity, empty activity, kita namakan resepnya, kemudian kita finish. Nah, kita buat tampilannya ya. Nah, tampilannya ini dia. Oke, jadi bisa teman-teman buat dalam bentuk teks maupun dalam bentuk gambar ya. Nah, ini kita ganti bagian ini dengan scroll view. Nah, dia bisa digeser-geser ya. Dia ada scroll view-nya. Nah, untuk kelasnya dibiarkan saja. Ya, jadi seperti ini tampilannya. Oke, ini biarkan saja, yang lain biar teman-teman tambahkan ya. Nah, supaya tidak error kita hapus yang lain dulu ya. Untuk tipe resep yang lain kita hapus saja dulu. Mulai dari sini ya. Ini sudah ada ya. Nah, kita hapus saja. Oke, seperti itu. Kita tambahkan 1 saja. Kalau sudah, kita coba ganti di Android manifest-nya, ganti icon ya, add the label, steps, icon ada nggak? Ada ya. Kita lihat gambar. Tidak ada ya. Biarkan saja. Akan kita ganti dengan screen space saja ya. Oke, kita save. Kita coba build APK-nya. Build, kemudian build APK. Tunggu proses build APK-nya. Nah, tadi kita sudah lakukan build APK ya, dan sudah seperti ini. Jadi ketika build APK-nya sukses, kita tinggal klik locate ya di sini untuk membuka lokasi APK-nya. Oke, ini dia. Kita coba install di emulator. Tinggal double klik karena dia sudah langsung ke Knox ya. Kita double klik, atau teman-teman bisa drag drop ya. Klik tahan dan letakkan di sini. Oke, kita coba, kita tunggu proses install di emulatornya. Oke, ini dia. Oke, sudah. Nah, ini dia. Kemudian kita klik tentang
ya tentang aplikasi. Oke, ini resep TI benar. Kemudian kita coba back, kita lihat daftar. Kalau yang lain belum ya, jadi yang scroll view maksudnya seperti ini ya. Kita scroll view supaya kita bisa lakukan insert seperti ini, dan salah satu contoh yang tadi kita cuma masukkan baru satu. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau ada tulisan teks panjang, teman-teman tinggal geser saja gitu ya. Nah, jadi ini kita coba buatkan aplikasi untuk dunia kuliner lah ya. Jadi untuk menggantinya teman-teman tinggal ganti teks di sini saja ya. Untuk apa namanya yang lainnya tinggal teman-teman ganti di sini ya, teks ini. Oke, bisa teman-teman gantikan dengan teks yang lain sesuai dengan resepnya masing-masing seperti itu. Nah, setelah tadi kita buat resep ya, sekarang kita coba buat untuk modul perkuliahan. Jadi kalau yang tadi tipenya adalah image view ya dan sebagainya, kali ini kita coba buat dalam bentuk HTML ya, file HTML. Jadi kita buat dulu projectnya di Android Studio, tinggal create new project. Kita masih pilih empty activity, kita pilih next, kemudian kita namakan dia misalkan modul TI ya. Oke, dia simpanan masih tetap di teknologi mobile 21, modul TI, bahasa yang gunakan tetap Java. Kita klik finish, kita tunggu Gradle-nya. Nah, jadi untuk filenya, file gambar ya ada di Drawable, sedangkan untuk aset ada di sini ya, download. Bisa. Nah, ini teman-teman bisa ubah ya file PDF materi itu. Jadi teman-teman bisa ubah misalkan pakai ini format factory. Oke, kemudian pilih yang bagian dokumen, lalu PDF to HTML. Bisa seperti itu. Lakukan seperti ini, add file. Kemudian pilih filenya ya, file PDF-nya. Misalkan ada di desktop. Contoh ini ya. Ada tadi contoh ini pertemuan 2. Kita open. Oke, filenya kita oke, lalu kita convert ya, dan start, lalu kita buka filenya. Bentar, proses convert. Tapi kalau teman-teman mau cepat, ada file yang sudah disiapkan ya di aset. Kita coba lihat di sini. Oke, sudah jadi. Kita lanjut. Nah, untuk file aset ya, jadi gambar tetap masukkan di Drawable. Kita kopikan seperti ini. Di mobile teman buat ya. Drawable modul ya. Nah, ini kita kopikan gambarnya, kita letakkan di C ya, di C. Kemudian user, nama laptop, Android Studio Project, teknologi mobile, modul TI ya. Oke, kemudian app, src, main, res, Drawable ya. Gambar kita letakkan di sini.
Kita copy, kita pastikan ke sini. Oke, sudah. Kemudian untuk asetnya juga untuk aset ini file HTML yang sudah kita buat ya. Jadi naruhnya di sini di main ya, folder main. Kita namakan dia assets. Oke, modulnya kita hilangkan. Oke. Jadi di dalamnya adalah file pertemuan 2 HTML ya, yang sudah kita convert misalkan. Jadi kalau yang tadi convertnya seperti ini, untuk melihat filenya, hasil convertnya tinggal di output folder. Tapi kalau mau online juga boleh ya, ada situs-situs untuk mengubah atau convert PDF ke HTML secara online. Nah, bisa pakai itu juga. Nah, jika sudah, kita bisa lihat asetnya sudah masuk, oke, drawable-nya juga sudah. Sekarang kita desain tampilannya ya. Tetap kita masih pakai progress bar untuk tampilan awal. Oke, di sini kita ke bagian split, kita ganti teksnya. Oke, menjadi progress bar dan kita ganti ini menjadi relatif ya. Layoutnya kita ubah menjadi relatif layout. Kita ganti backgroundnya ya, Android background space. Oke, ini ya. Kalau mau besar tinggal kita taruh seperti ini aja. Oke, misalkan ini adalah tampilan splash screen-nya. Nah, untuk kelasnya tetap kita masih pakai treat ya, lebih mudah sih. Mudah saja, treat. Oke, kita tambahkan intent. Nah, kita buat activity baru namanya menu utama. Tinggal klik kanan di package, new activity, kita pilih empty activity. Kita namakan namanya adalah menu utama. Jadi nama ini harus sesuai dengan nama yang ada di coding ya, huruf besar kecilnya. Tapi nama kelas biasanya diawali dengan huruf besar ya. Kalau layout biasanya semua huruf kecil. Oke, kalau ini sudah kita hapus. Nah, untuk menu utamanya kita akan buat tampilan seperti ini ya. Coba dulu jadi relatif ya. Oke, kita ke bagian split, kita ganti di bawah tools nih ya. Kemudian kita ubah bagian constraint layoutnya menjadi scroll view ya, supaya dia bisa drag drop seperti ini ya. Oke. Kemudian untuk backgroundnya kita bisa ganti Android titik ganda background drawable TG ya. Kita pilih seperti ini, bisa kita geser ke bawah. Kita lihat. Nah, geser satu ya. Kalau di sini tidak kelihatan seperti ini. Nah, ini tulisannya tidak kelihatan, bisa kita ubah untuk height-nya ya, layout height-nya kita kasih aja wrap content ya. Nah, biar lebih bagus. Jadi kalau tidak kelihatan, kita ganti supaya dia sesuai dengan membesar huruf ya, besar teks yang dibuat. Jadi kita ubah wrap content, tingginya wrap content. Jadi bisa kita lihat di samping sini. Ini sudah kelihatan tulisannya. Jadi kalau dari 30 dp kita ubah ke wrap content. Jadi dia akan sesuaikan dengan tinggi tulisan secara default. Ini wrap content. Bagian height-nya ya. Sedangkan default untuk lebarnya sudah kita kasih wrap content.
Ini lagi juga konten, nah, ya. Oke, nah untuk ini bisa kita geser sedikit. Oke, bisa teman-teman atur sebenarnya sesuai dengan keinginan ya. Jadi kalau dia tidak rapi misalkan, itu bisa teman-teman atur saja. Ini supaya cepat saja kita atur seperti ini saja ya. Oke. Background kayaknya oh ini pertama ya, drawable DG ya. Oke, kira-kira seperti ini. Ini tampilan desain menu utama. Jadi kalau pertemuan 1 nanti bukanya materi 1 gitu ya, pertemuan 2 materi 2. Nah, kita contoh di sini adalah yang tadi kita punya di assets tadi ya, adalah pertemuan 2. Berarti kita akan buat untuk pertemuan 2. Sudah di menu utama kita akan manggil button pertemuan 2 saja ya. Kita copy contoh. Oke. Jadi kalau teman-teman mau panggil dari button 1 boleh ya. Ini contoh saja. Yang penting ID-nya harus sama ya, ID button 2. Kita bisa lihat di sini pertemuan 2, ID-nya adalah button 2. Untuk mengganti nama ID bisa melalui yang di sini ya, klik di buttonnya melalui di sini atau di bagian coding ada di sini ya, di Android ID dia kedua ya. Oke, dia ada 2, kita tambahkan button, kita tambahkan view dan intent ya. Nah, jika button 2 diklik maka dia akan membuka activity baru namanya pertemuan 2 ya. Nah, kita buat activity baru, klik kanan new activity, kita pilih empty activity. Namakan dia pertemuan 2_2. Kita finish. Nah, untuk layoutnya itu kita pakai web view ya. Nah, kita pakai web view. Oke. Jadi kita ke layout activity 2 ini. Di dalam kelasnya kita ubah layoutnya menjadi relative layout. Jadi web view dia ada di sini. Oke, seperti ini. Dan untuk kelasnya masih pada bagian web view. Jadi kita tinggal copy ini aja ya. Oke. Kemudian kita taruh di bawah sini. Kita tambahkan review ya. Nah, ini kita nama sesuai dengan, jadi kalau yang di folder ya, sekali lagi folder itu assets ya, tambah S di belakang, dia sejajar atau di dalam folder main, assets tambah S. Sedangkan di bagian coding itu aset saja ya, tidak ada S-nya. Nah, nama filenya kita sesuaikan di dalam assets. Kemudian pertemuan 2 ini kita lihat propertiesnya ya, dot apa ya, nah dot html. Oke, kita pakai dot html. Nah, ini dia, kita coba kita ubah ikonnya sekalian di sini, add drawable ikonnya jadi di Android Manifest. Nah, karena kita pakainya web view, jadi meskipun tidak menggunakan internet tapi kita harus masukkan ini ya, access permission internet, jadi supaya dia bisa memanggil browser bawaannya ya, browser bawaan. Jadi kita harus tetap pakai ini meskipun tidak koneksi internet. Nah, ini ada di sini. Oke, Android Manifest. Nah, kita coba build APK. Main launchernya tetap main activity ya.
dalam kita. Ini kita buka lokasi APK-nya, klik locate. Oke. Dan ini foldernya. Nah, ini emulator kita double klik saja. Oke, karena dia sudah langsung di set, saya sudah atur untuk Nox player. Buka filenya. Kita melakukan install di emulator. Oke, kita coba tutup. Kita lihat proses install di sini. Oke, kita mulai install Moto TI. Oke, install komplit. Display screen-nya. Oke, ini menu utamanya. Ini bisa teman-teman atur ya. Bisa atur. Misalnya untuk pertemuan 2 tadi, kita coba. Dia akan arahkan ke aset di pertemuan ya. Coba lihat. Oke, kita mulai muncul. Ini karena pakai menggunakan emulator ya. Nah, ini dia sudah muncul nih. Jadi aplikasinya sudah bisa pakai ya seperti ini. Jadi file PDF-nya kita tidak usah ini tinggal di-convert saja ke dalam bentuk HTML ya, lalu kita bisa pakai untuk membuat sebuah modul perkuliahan seperti ini ya. Oke, jadi gambar-gambar tidak usah masukkan image view lagi ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sulit untuk membuat yang panjang-panjang ya, misalkan harus desain ini tampilan seperti apa, bisa desain dalam bentuk PDF ya, kemudian diubah ke HTML, lalu dipanggil jadi aplikasi yang lebih bagus lah ya. Jadi tidak usah masukkan image view, text view, ketik ya. Nah, bisa lebih cepat. Oke, itu aplikasi kita.